Maka Nabi mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah dijalankan. Jadi orang beragama itu sejatinya adalah agama datang untuk mengatur kehidupan manusia. Agama datang tidak untuk menyulitkan manusia, tetapi agama untuk mengatur, membimbing manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, ada rukhsah-rukhsah yang Allah berikan. Itulah perbedaannya antara syariatnya Nabi Muhammad dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Ada kemudahan-kemudahan yang diberikan, ada rukhsah-rukhsah yang diberikan di dalam syariat. Salah satunya adalah dalam masalah puasa dan salat. Puasa wajib, salat wajib. Tetapi ada kemudahan dan rukhsah-rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tertentu, yaitu anil musafiri, bagi orang yang melakukan perjalanan jauh sekitar berapa, 83 kilo, kurang lebih 83 kilo atau 2 marhalah ya. Dan dalam safar mubah, bukan safar maksiyah, serta ada tujuan yang jelas, bukan orang yang sedang melakukan perjalanan untuk meninggalkan tuannya atau melakukan perjalanan karena kabur, tidak ada tujuan yang pasti. Jadi perjalanan yang mubah tujuannya jelas, bukan maksiyah, dan dalam jarak 2 marhalah, yaitu sekitar kurang lebih 83 kilo. Maka Allah wada'ah, sesungguhnya Allah, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wada'ah anil musafiri. Wada'ah artinya adalah menggugurkan ada'is saum, bukan menggugurkan puasa. Puasanya tetap wajib, tetapi yang wada'ah, yang asqata, yang Allah gugurkan adalah al-ada atau asqatal ada, menggugurkan ada us-saum, berpuasa dengan adaan, berpuasa pada waktunya. Artinya bentuk wada'ah itu adalah bentuk kemudahan dan rukhsah yang Allah berikan dalam puasa adalah boleh mengqadha puasa pada waktu yang lain, ketika pada bulan Ramadan ya, ketika pada bulan Ramadan melakukan perjalanan dengan jarak 2 marhalah, perjalanan yang mubah, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan mengganti puasanya pada waktu yang lain, pada bulan yang lain ya. Bukan menggugurkan puasa secara keseluruhan, puasanya tetap wajib. Maka wada'ah artinya al-ada, menggugurkan ada as-saum dan menjadi qadaan, menjadi puasa yang diqadai dalam waktu yang lain. Lalu kemudian wasyatras salah, dan separuh hitungan salat. Wasyatras salah, dan separuh hitungan salat, itu yang rukhsah. Kemudahannya adalah separuh, yang digugurkan separuh salat. Apakah seluruh salat? Nabi kan mengatakan as-salah umum. Apakah salat maghrib juga separuhnya bisa gugur sehingga menjadi 1,5 rakaat? Maka ini yang dimaksud dengan itlaqul kul wa iradatul ba'd. Jadi
memang lafadznya umum, syatras shalah. Allah memberikan kemudahan bagi musafir dengan ketentuan tertentu, yaitu menggugurkan separuh salatnya. Salat apa? Salat zuhur, salat asar, salat isya, bukan salat subuh, bukan salat maghrib, bukan salat subuh menjadi 1 rakaat atau maghrib menjadi 1,5 rakaat. Tapi kok umum as-salah. Nah, ini yang dimaksud dengan itlaqul kul, ucapannya kul, syatras salah, menggugurkan separuh salat. Tapi yang dimaksud adalah salat yang rubaiyah. Karena yang dimaksud adalah iradatul ba'd, sebagian dari salat yang bisa separuhnya itu digugurkan, yaitu salat isya, zuhur, dan salat asar. Salatnya tetap wajib. Salatnya tetap wajib. Jadi wada'a, menggugurkan, itu bukan menggugurkan puasanya. Puasanya tetap wajib, tetapi menggugurkan adabnya, sehingga puasanya menjadi qadha, nantinya bisa diqadha dan dia tidak berdosa kepada Allah. Lalu kemudian syatras shalah, menggugurkan itmamnya, sehingga yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi itmamnya yang digugurkan, bukan salatnya. Nah, ya. Juga bukan dinasakh. Nah, jadi wada'ah itu bukan pengertiannya, bukan dinasakh. As-shaum wal itmam itu bukan dinasakh, tetapi digugurkan hanya dalam keadaan dan untuk orang-orang tertentu. As-safaru qit'atun minal adab, perjalanan itu sepotong dari siksa. Semannya mana orang perjalanan aja tetap qit'atun minal adab. Wah, perjalanannya karena naik pesawat atau pakai privat jet misalnya, atau perjalanan pakai mobil si paling mewah, atau perjalanan dengan akomodasi mewah misalnya, tetap qit'atun minal adab. Tetap walaupun seenak apapun, dengan fasilitas semewah apapun, orang yang melakukan perjalanan itu dalam keadaan dan tidak nyaman, seenak apapun, walaupun mobil semewah apapun tetap payah, ya. Walaupun AC, pakai pesawat tetap payah, badan aja tetap payah. Apalagi perjalanan pakai pickup, jumpayaan boleh, ya kan. Perjalanan kamu misalnya Jakarta, perjalanan ke Sumeneb, ke Banyuwangi, pakai pesawat misalnya, walaupun hanya pakai pesawat, perjalanan terus tetap payah, tetap tak nyaman, tetap aku andung tedungan eromana, ya. Itu yang pertama. Tetap ada kulfah, tetap itu merupakan qit'ah minal adab, sepotong dari siksa. Dan yang kedua, perjalanan qit'ah minal adab itu siksa karena jauh dari kampung halamannya dan rumah tinggalnya serta keluarga. Orang melakukan perjalanan tetap dalam keadaan qit'ah minal adab, tetap dalam keadaan tersiksa. Kenapa? Karena posisinya orang yang melakukan perjalanan, dia semakin jauh dari keluarganya, semakin jauh dari rumah tinggalnya, dari kampung halamannya. Nah, jarak yang jauh itulah yang menjadikan dia juz'un minal adab. Dia mendapati sepotong dari siksa. Tetap tak nyaman, tetap dia berada dalam keadaan apa? Dalam keadaan asing, dalam keadaan jauh dari Roma, jauh dari keluarga. Seenak apapun, senyaman apapun tempat tinggalnya, teman dan keadaannya, tetap qit'ah minal adab, ya. Maka
banyak biro perjalanan itu menawarkan fasilitas mewah, fasilitas nyaman, tur Wali Songo, bis sleeper aja bis paling mewah. Jadi korsen aja bisa jadi kasor dia, bis sleeper aja paling mewah, beda pramugari na apa. Ya walaupun lebih diiji sekali, tetap kita minal adab, tetap tak nyaman. Saking orang saat perjalanan itu karena apa? Karena ada kepentingan, ada kebutuhan, ada hajat, atau mun tak ada hajat kan karena untuk berlibur. Tetap hajat itu berlibur. Tetap hajat itu berlibur. Iya tak nyaman ki ya, tak nyaman darah mah. Iya mana kami ya tetap majar 5.000, 2.000, kan tak nyaman. Ada si gratis. Kami majar apa deng majar lain dengan Roma aja kan adab ya kan kita minal adab. Nah karena kepayahan di dalam safar dan perjalanan itulah lalu kemudian agama memberikan rukhsah atau kemurahan yang bersifat tabi'i. Apa kemurahannya? Kemurahannya adalah boleh mengqadha puasa yang semula ada menjadi qadha, itu wadha. Yang kedua adalah boleh tidak itmam di dalam salat yang rubaiyah, yang 4 rakaat, yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salatnya tetap wajib, puasanya tetap wajib, tetapi rukhsah, ada kemudahan. Kemudahannya berbeda. Kalau dalam puasa bukan syatra, bukan separuh. Nah, kalau Allah bebankan kepada musafir, tidak ada rukhsah, tetap berpuasa, tetap wajib melakukan puasa pada bulan Ramadan, tetap harus 4 rakaat, tidak boleh diqasar menjadi 2 rakaat. Maka berkumpullah 2 masyaqqah, dunyan wa dinan. Ya. Jadi masyaqqah dalam perjalanan itu masyaqqah dunyan, masyaqqah yang bersifat duniawi. Batin tak nyaman, keadaan tak nyaman, nakin majar apa ada ngakemi, mun ngakan nakin meleh, itu kan masyaqqah. Tidak ada perjalanan yang gratis. Ya. Semakin nyaman dalam perjalanan gelap, semakin larang. Ya tak nyaman, makin nyaman kan majar. Senyaman kan tak majar. Dalam segi bayar tak majar kan. Kita boleh lesone dalam perjalanan. Itu kan masyaqqah dunyan, masyaqqah yang bersifat duniawi. Nah, kalau tidak ada rukhsah qasar, rukhsah dalam puasa, maka selain ada masyaqqah dunyan, masyaqqah dinan. Karena sudah masyaqqah dunyan itu tidak bisa dihilangkan, masyaqqah dalam perjalanan tak bisa dihilangkan, ya tetap payah. Karena tak bisa dihilangkan, maka agama seirukhsah bi Gusti Allah. Dalam masalah agama 4 rakaat jadi 2 rakaat, pasah bisa ikan te qadha aja pak kita apa aja enggak cereng lebih dari rukhsah. Aja kan cek saran ada di Gusti Allah letauh keadaan orang musafir payah masyaqqah iya kau tahu coba Gusti Allah karena kakek payah ma'ale dalam asolat tak tambah payah cukup 2 rakaat qasar, bahkan bisa ijama pak kita asolat apa perjalanan kita asolat tak cek saran aja le beriin kemurahan kita apa jeng, le beri ijama qasar kita apa jeng, lo le apa sa tak qadha pasan kan cek sarana korang apa korang nyaman apa dari maksud itu. Nah makanya sehingga orang munta ibadah sibuk sibuk perjalanan tapi bejeng tak tidak kebejeng ben pasana tinggal letak kira sukses orang je, letak kira barokah di dalam perjalanan. Maka supaya pada perjalanan cek sampai tak bejeng kadang karena jolonan sibuk sampai bejeng tak bejeng.